pertama membuat flowchart prosesnya. Ya, secara kualitatif kita bisa melihat di sini ya bahwa apa saja yang masuk, apa saja yang keluar dari suatu proses tertentu sampai dengan nanti akhir proses itu kita bisa dapatkan. Nah, setelah kita bisa membuat flowchart prosesnya, kemudian kita membuat neraca masanya. Ya, neraca massa. Kemarin sudah dapat semua ya untuk yang ini ya, yang file ini ya. Ya, kemarin sudah saya contohkan untuk kasus pengolahan zircon ini. Nah, kemudian setelah kita bisa mendapatkan seperti ini, terus kemudian nanti harapannya Anda terakhirnya adalah bisa membuat neraca massa total. Ya, nah, di tabel seperti ini. Itu neraca massa totalnya. Ya, senyawanya apa saja, masuk keluarnya gimana, dan sehingga nanti pada akhirnya jumlah antara yang masuk dan yang keluar adalah sama. Maka kalau Anda sudah bisa menghitung yang seperti ini, maka satu langkah itu sudah selesai. Nah, berikutnya kita sebelum ke alat dan harga alatnya, saya masuk dulu ke karyawan. Ya, jadi begini, sekalian. Jadi hasil apa yang sudah saya selama ini di kakak kelas Anda itu menunjukkan bahwa mereka itu ketika membuat rancangan karyawan itu selalu terlalu banyak karyawan dibutuhkan. Jadi untuk kasus seperti contoh ini, kan, termasuk yang juga mendapatkan tugas kemarin, itu adalah untuk pabrik yang besar, ya kan? Bagaimana kita lihat ya, untuk kondisi ini adalah untuk proses yang seperti ini, yang sedemikian panjang sekali, banyak melibatkan proses, kemudian tentu saja karena banyak melibatkan proses ini memerlukan space yang luas. Apalagi kalau sampai dengan produknya berupa produk yang grade nuklir. Nah, itu tentu saja itu nanti menjadi memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak hanya itu untuk lokasinya itu lokasi yang memang berstandar kimia biasa, tapi juga berstandar nuklir. Nah, yang seperti ini ya, ini hanya contoh untuk yang saya tampilkan di sini. Itu hanya contoh. Jadi kalau nanti yang Anda rancang itu misalnya unit prosesnya itu ternyata hanya ada sedikit, itu sedikit bukan berarti buruk, tidak ya. Jadi banyak dan sedikit itu tergantung dari kebutuhannya, dan tidak, jangan juga selalu minder, tidak unit prosesnya kok cuma sedikit, itu jangan. Ya, kalau memang yang dibutuhkan itu hanya sedikit, ya sedikit saja. Gitu. Dan yang paling keren justru sebenarnya adalah proses itu yang sesedikit mungkin. Nah, sehingga ketika unit proses itu hanya sedikit, tentu saja di struktur organisasi yang itu turunannya adalah berupa karyawan dan gajinya, itu yang menyesuaikan. Ya kan? Karena dulu pernah kalau kelas Anda itu hanya merancang kecil gitu ya, setelah dipikir-pikir hanya seluas ruang kelas di STPN waktu itu. Gitu. Nah, ternyata dia juga menampilkan ada direktur utama, direktur seperti contoh ini. Ya jangan, apa fungsinya, itu kan? Nah, nanti kalau Anda mau memasukkan data karyawan itu sebagaimana contoh ini, nah nanti boros di biaya penggajian karyawan. Nah, oleh karena itu yang perlu Anda sesuaikan, nanti dilihat proses Anda itu memang butuh seperti
seperti ini, ya seperti ini dengan jumlah karyawan sampai 212, atau cukup kecil-kecil saja. Jangan-jangan yang diperlukan sesungguhnya hanya operator saja, bisa saja. Ya, ketika Anda mau merancang, ternyata nggak dibutuhkan apa itu direktur utama atau manajer apa, ternyata nggak dibutuhkan, bisa juga, ya. Dan ini struktur seperti ini tidak harus ada, ya, yang harus dipahami oleh kita semuanya. Jadi kalau misalnya nanti unitnya ya seperti di apa itu ruangan kelas di SDN, ya itu kemungkinan dia hanya operator saja. Ya, terus yang mengelola siapa, Pak? Yang mengelola ya ownernya saja, pemiliknya saja. Kalau memang itu masih perusahaan ya milik perseorangan, belum menjadi lembaga perusahaan, misalnya seperti PT atau seperti apa. Itu nanti kan dia berbeda lagi. Nah, saya yakin untuk skenario yang dilakukan untuk perancangan itu belum sampai dengan bentuk perusahaan. Nah, sehingga ya belum tentu membutuhkan apa itu karyawan dengan struktur seperti ini. Nah, yang lebih penting lagi, nah, banyak di antara yang pernah saya menjadi pengujinya atau making itu sering begini. Ketika Anda membuat, sebentar ya, ini komputer saya Oke. Kalau Anda membuat struktur, itu misalnya ya, struktur misalnya. Nah, misalnya begini. Ini, ya. Terus nanti misal ada lagi, misalnya ini ada kepalanya, ada direktur utama atau apa, terus ada lagi, itu ya. Nah, misal kita membahas itu. Nah, kelihatan ini ya. Nah, ini ketika Anda seperti ini, ya, jangan pernah di sini Anda nulis di sini ada misal ini manajer gitu ya. Terus kemudian ini kepala umum itu artinya ya administrasi, dasar administrasi umum ya. Nah, yang sini misalnya kepala misalnya klinik ya, begitu. Nah, jangan sampai kemudian setelah seperti ini ya di bawahnya itu ternyata tidak ada stafnya ya. Jadi ketika kita itu menulis di sini ada kepala, maka secara apa itu struktur seharusnya di bawahnya itu ya ada staf apa gitu. Yang sampai ada kepala tapi nggak punya staf, ini sering terjadi. Ya. Nah, ketika Anda misalnya menulis kepala klinik, ya, kepala klinik, ada nggak stafnya? Itu banyak sekali yang kemarin itu di sini ada kepala, misalnya kepala seksi utilitas. Ini di bawah sini itu apa? Ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian ada kepala tapi kemudian nggak punya bawahan.
Nah, kalau sampai seperti itu, sesungguhnya kepala ini memang nggak diperlukan. Ya, kalau misalnya ada di bagian administrasi umum, ini ternyata memang tidak dibutuhkan staf yang lain, maka sesungguhnya ya nggak perlu kepala, langsung saja staf administrasi umum. Ya. Jadi ketika membuat struktur kok ada kepalanya nggak ada stafnya, ya, maka sudah bisa dipastikan bahwa struktur yang ini itu memang tidak diperlukan. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Banyak sedikitnya ini tergantung dari sekali lagi ya tergantung dari proses yang dilaksanakan. Itu ya, jangan ragu-ragu untuk kemudian meniadakan direktur, meniadakan kepala bagian umum, meniadakan kepala seksi, tapi langsung hanya kepala shift misalnya ya, kepala shift dan operator. Kalau emang unit produksinya itu hanya membutuhkan seperti itu ya nggak usah. Nah, jadi itu prinsipnya. Itu yang pertama. Jadi banyak sedikitnya itu tergantung. Kalau misalnya seperti ini ya, seperti ini. Ini kan kasusnya adalah pabrik zirconium. Ini karyawannya hanya seperti ini benar nggak? Gitu. Nah, ini juga masih bisa dikoreksi. Kalau kemudian yang diolah itu adalah zirconium dan di dalam batuan zirconium itu apakah ada bahan radioaktif nggak? Kalau misalnya ada bahan radioaktif, nah tentu saja kan sesuai dengan persyaratan itu harus ada petugas yang terkaitan dengan radiasi, ya minimal PPR gitu, dengan PPR-nya. Nah, itulah ya semua sehingga orang-orang yang ada di sini itu adalah pertama sesuai dengan kebutuhan banyak sedikitnya ya. Kemudian yang kedua adalah lihat aturannya. Ada enggak bahwa di situ memang harus mengatur adanya petugas tertentu. Misalnya yang lain lagi ya, sampai kalau yang terkait dengan radioaktif itu harus ada PPR. Bisa juga kalau misalnya di dalam pabrik yang Anda rancang itu ternyata mensyaratkan alat-alat berat, kan, sehingga memerlukan crane. Nah, tentu saja di situ dibutuhkan orang-orang dengan kualifikasi keahlian sebagai petugas operator crane dan seterusnya. Nah, semua itu Anda bayangkan, Anda hitung kalau perlu. Nah, bagaimana misalnya untuk kita menghitung misalnya operatornya kok di sini 96. Nah, itu bisa dilihat dari proses di sini. Nah, misalnya untuk suatu alat ball mill itu beroperasi terus, tentu saja kan karena prosesnya kontinu misalnya kan. Nah, sehingga ketika ball mill ini beroperasi terus, apakah perlu operatornya 1 atau 2 atau 3 atau bahkan bisa ball mill nyambi magnetic separator, nyambi tumbik separator. Nah, itu yang Anda harus bayangkan. Anda harus hitung kalau perlu. Oh, ball mill itu apa sih? Oh, ball mill itu adalah alat untuk pemecah ini batuan. Batuannya sudah tidak terlalu besar. Nah, sehingga apa yang diperlukan? Nah, perlu nih orang untuk memasukkan dari suatu tempat tertentu. Karena di sini ya, di sini tidak ada ininya, tidak ada conveyor-nya. Artinya ini apa? Ini pasti dimasukkan manual. Nah, nanti ya di rancangan Anda itu manual. Berbeda kalau di sini misalnya ada bin-nya. Ya. Jadi batuan itu sebelum masuk ball mill, dia masuk dulu bin. Seperti ini ya, bin ini. Artinya apa? Batuan itu masuk ke situ dulu. Nah, itu bisa. Jadi karyawannya itu adalah fungsinya untuk memasukkan batuan itu tadi masuk ke dalam umpan ball mill ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti ya untuk ball mill ini butuh orang untuk memasukkan umpan pasir zircon ini. Nah, gitu. Sehingga butuhnya berapa orang?
apakah yang mengumpankan pasir ini itu juga menjadi operator ball mill juga di sini. Nah, itu bayangan itu sehingga jumlahnya berapa kalau seperti itu. Nah, semuanya itu sudah dibayangkan, sudah dihitung. Sehingga ketemu, oh untuk ball mill itu karena kasusnya seperti itu, cara kerjanya seperti itu, dan jumlah jamnya berapa ini? Anda skenario kan, apakah continue selama 24 jam atau hanya 8 jam per hari pekerjaannya? Nah, itu kan sudah ada juga skenario-nya. Nah, kalau misalnya 8 jam saja, misalnya gitu kan. Oh, kalau 8 jam, sesungguhnya yang input cukup 2 orang, karena ini bisa disambi, misalnya sambil mengoperasikan ball mill, sehingga cukuplah ini 2 orang. Nah, tapi kalau kemudian secara continue 24 jam, artinya jumlah ini harus dikalikan 3. Karena shift-nya kan ada shift pagi sampai dengan siang, siang sampai dengan malam, malam sampai dengan pagi. Biasanya kan siklusnya untuk yang continue 24 jam itu kan 3 kali shift. Nah, seperti itu. Sehingga Anda harus menghitung. Oh, untuk ini katakanlah ya, karena ini tadi misalnya 2 butuhnya, kemudian 3 shift, maka di sini butuh ada 6 orang. Nah, yang ini bagaimana? Separator itu dioperasikan begini. Oh, bisa kok ini nyambi dengan ini. Dan ini nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 orang. Oh, ternyata sampai di sini juga bisa. 1, 2, 3 ini itu hanya 1 orang. Nah, cukup 1 orang. Nah, gitu. Dan seterusnya. Ya. Pada akhirnya untuk jumlah operatornya ini dihitung dari yang tadi itu. Nah, gitu. Kalau untuk kepala seksi dan seterusnya, ini sesuai dengan besar kecilnya pabrik yang dirancang. Ya. Nah, gitu. Sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, sesedikit mungkin itu yang akan menguntungkan pabrik Anda. Tapi juga ingat ya, harus tetap realistis. Jangan sampai pabriknya aja prosesnya sepanjang ini, kemudian hanya butuh operatornya. Misalnya ini semuanya ini 1 orang, ini 1 orang, enggak realistis. Itu akan salah juga. Kan? Nah, itu. Yang penting Anda punya justifikasi bahwa mengapa di sini butuhnya 2 orang, di sini 1 orang untuk 3 ini. Itu Anda sudah punya bayangannya, sudah bisa menjawab. Ya, itu yang paling penting. Ya. Jadi ada pembenarannya. Anda sudah melakukan membayangkan sehingga kalau ditanya kok jumlahnya segitu, itu Anda bisa menjawab mengapanya. Oke, jadi untuk jumlah dan jenisnya. Ya, prinsipnya tadi ya, sekecil mungkin, sesedikit mungkin, sesederhana mungkin, itu yang paling bagus. Itu. Kemudian untuk kisaran gajinya, berapa sih sini? Ya, sebenarnya ini kalau mau Anda lihat ya, cari ini. Ini kalau Anda boleh berdasarkan misalnya ya, kalau misalnya untuk yang di sini, misalnya ya, untuk yang di sini, itu Anda akan gaji sesuai dengan UMR. Nah, UMR itu UMR yang mana? Karena kan UMR itu kan banyak. Ada UMR Jogja, ada Jawa Tengah, ada Jakarta. Nah, itu berapa? Nah, sehingga Anda harus cari UMR di mana pabrik Anda itu mau didirikan. Nah, itu. Ya, jadi tidak serta-merta langsung UMR dari mana Anda ambil, itu enggak. Nah, itu harus Anda masukkan di situ. Ya, itu yang berikutnya. Termasuk standar-standar ini. Ya, untuk direktur utama kalau memang diperlukan. Apakah 50 juta itu cukup? Nah, coba survei. Ya, atau cari informasi untuk jabatan direktur utama untuk pekerjaan pabrik seperti ini itu berapa sih gajinya? Kalau kemudian Anda kok
Karena untuk direktur utama itu biasanya itu harus dicari yang memang orang sudah berpengalaman. Jangan orang baru lulus sudah kemudian dijadikan direktur utama, ya kacau. Ya. Lulus S3 misalnya, ya kacau, baru lulus preskripsi itu sudah mau dijadikan direktur utama, nggak bisa. Ya. Nah, sehingga untuk jabatan-jabatan direktur itu biasanya adalah orang yang memang sudah pengalaman. Apa akibatnya? Karena di situ ada orang berpengalaman, nah, minimal Anda harus logikanya adalah gajinya. Kalau orang berpengalaman berarti kan dia sudah pernah kerja atau sedang bekerja di perusahaan tertentu. Maka harus Anda iming-imingnya untuk gajinya. Itu ya kalau sama itu nggak menarik. Kalau sama itu nggak menarik. Ya. Nah, harus lebih besar dari tempat di mana dia dulu bekerja. Nah, gitu. Nah, jadi skenario-nya untuk direktur-direktur ini ya, ini memang harus orang yang sudah pengalaman. Nah, untuk pertama kali berdiri harus seperti itu. Nah, nanti kalau sudah lama berjalan, maka ini adalah karir dari jabatan-jabatan di bawahnya meningkat dan seterusnya. Ya, jadi gitu. Jadi ini harus dicari pembenaran. Kenapa kok segitu harganya? Nggak boleh hanya sekedar tembak atau menyamakan dengan ini. Ini juga nggak benar loh. Sering juga ini kemarin tiba-tiba itu kok direktur utama harganya apa itu gajinya 50 juta dari mana? Dari contoh soal, nggak benar. Contoh soal dijadikan rujukan nggak benar. Oke, jadi harus ada pembenaran juga ini tentang harga-harga nilai dari gaji per bulannya. Itu yang berikutnya untuk satuan gajinya. Nah, sehingga karena di sini kebutuhan ini adalah sudah dihitung dari yang tadi ya, dari skenario melihat proses, flowchart, kemudian kita bisa dapatkan biaya karyawan. Contoh, kalau misalnya di sini kalau direktur utama, direktur utama punya satu orang, gaji per bulannya 50 juta, maka total untuk gaji direktur utama ya 50 juta. Nanti kalau untuk yang jumlahnya misalnya seperti ini ya, 96 orang dengan operator, kemudian gajinya per bulan untuk satu operator sekian, maka total per bulan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 96 kali. Nah, sehingga total segini. Nah, kemudian total gaji yang harus dikeluarkan adalah total dari jumlah yang ada di sini. Nah, itu yang pertama kali harus Anda pahami, ya kan? Jenisnya, jumlahnya, dan satuannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Iya Pak, saya nanya dikit Pak. Gimana? Ya, jadi kalau ini untuk rancangan pabrik atau instalasi proses yang beroperasi sepanjang tahun, mungkin idealnya seperti ini ya Pak ya. Kita hitung jumlah karyawannya mungkin bisa banyak dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya instalasi proses itu dirancang untuk batch Pak, untuk operasi secara batch yang tidak beroperasi sepanjang tahun gitu. Jadi mungkin dalam satu tahun itu hanya berapa kali operasi gitu. Itu kira-kira apa yang perlu diperhitungkan untuk terutama dari jumlah karyawan ini ya Pak ya? Ya, yang jelas kalau misalnya untuk jenis pekerjaannya, misalnya ya, untuk seperti ini, misalnya hanya beroperasi selama misalnya mau sebulan sekali atau seminggu sekali atau gimana? Misal contohnya. Ya, misalnya sebulan sekali Pak, misalnya sehingga sebulan sekali hanya 12 kali operasi. Oke, ya, baik. Berarti di skenario-nya adalah kalau memang hanya sebulan sekali, berarti kan sekali operasi saja kan bisa kan kita merancang bahwa dalam sekali operasi sekali datang itu gajinya berapa? Bisa kan? Misalnya nih,
untuk operator, karena hanya sebulan sekali, artinya kan kita juga tetap harus membayarnya, nggak mungkin kan dikumpulkan di awal tahun atau di akhir tahun, nggak mungkin kan. Kalau memang sejarang itu masuknya, ya, maka bisa kita skenarikan saja bahwa gaji adalah di sini ya, besaran gaji ini adalah per tiap kali masuk. Nah, bisa gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Contoh misalnya seperti terus acuannya apa? Ya bisa Anda hitung saja. Anda hitung saja kalau misalnya per bulan itu segini misalnya kan. Dan segini itu masuk selama 20 hari misalnya. Berarti sehari berapa? Ya ini saja tinggal bagi 20. Nah, begitu bisa, Pak. Nah, jadi per masuk. Nah, kalau misalnya seminggu sekali misalnya kan lebih sering lagi, apakah juga mau dikumpulkan digaji per bulan? Kalau menurut saya itu ya mending kalau memang hanya seminggu sekali ya per data. Per data kita kasih gajinya berapa gitu. Nah, itu ya, per datang saja. Apalagi kalau memang dia itu tidak dipastikan, tidak bisa dipastikan seminggu sekali atau sebulan sekali. Nanti bisa misalnya ya pas bulan tertentu, misalnya di bulan-bulan karena yang diproduksi itu ada kaitannya misalnya ya dengan Idul Fitri misalnya gitu. Sehingga waktu tersebut tentu akan banyak permintaannya ketika Idul Fitri. Nah, maka bisa. Sehingga setahun itu mungkin hanya produksi seminggu itu pun hanya terkumpul di dekat-dekat Idul Fitri. Ya sudah, gaji saja selama 1 minggu selama dekat-dekat Idul Fitri tadi. Nah, skenario begitu. Ya. Nah, berbeda kalau misalnya bisa dipastikan bahwa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nah itu masih mungkin, masih logis kalau kemudian digaji sebulan sekali. Itu Pak. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya, ada yang lain lagi? Ya, untuk satuan ini nanti juga Anda mestinya akan ditanya loh. Kenapa kok segitu? Anda juga harus bisa menjawab. Nggak boleh ini sesuka-nyukanya, ini nggak boleh. Ya. Oke, ya, ada? Ya. Halo. Ya, silakan. Itu tapi model penggajiannya sebulan sekali gitu Pak, pembayarannya gitu. Kalau yang ini ya, kalau yang ini kan gaji bulanan per bulan. Kasusnya enggak yang tadi yang gitu yang progres sebulan sekali. Kalau misalnya yang hanya seminggu sekali atau sebulan sekali atau 5 hari full tapi hanya dekat-dekat event tertentu, itu mending ya dibayar ketika dia selesai bekerja. Misalnya sebulan sekali, ya pas masuk hari itu, besok enggak lagi ya hari itu kita gaji. Gitu. Oke. Jelas, Pak? Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Ya tadi Pak melanjutkan yang tadi. Ya, silakan. Misalkan itu dalam sebulan, proses itu sebulan sekali, tapi dalam sebulan itu misal masuknya 10 hari gitu. Itu sama nanti ya gajinya. Ya, kalau menurut saya 10 hari ini terus-terusan, misalnya gini Pak, katakanlah ya, ini bulan Desember besok misalnya, bulan Desember besok ya, 10 hari itu dari 1 sampai 10 terus-terusan, baru kemudian Januari bekerja lagi gitu, atau selang-seling, misalnya 1 masuk, 2 tidak, 3 masuk, terus nanti itu seperti itu atau enggak skenario prosesnya? Skenario prosesnya ya misalnya Januari tanggal 1 sampai 10, kemudian bulan depannya sama tanggal 1 sampai 10, misal seperti itu. Jadi selanjutnya off. Ya. Ya. Kalau seperti itu, Pak, saran saya ya kalau seperti itu ya digaji saja ketika tanggal 10. Nah, gitu Pak. Selesai mengerjakan terus-terusan selama 10 hari tadi, ya digaji di situ. Selesai. Jadi tanggal 10 gajiannya.
Nah, nanti mulai kerja lagi tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, begitu skenario-nya. Berbeda kalau misalnya ya kita kontrak selama sebulan, apa itu pekerjaannya itu dalam sebulan itu ternyata tanggal 1 masuk, tanggal 2 tidak, 3 masuk, nanti 5 masuk, terus kemudian tanggal 10 masuk lagi, yang lainnya libur, terus gitu. Nah, bisa digaji di awal bulan. Nah, itu bisa. Oke, tapi ngitungnya ya tetap per bulan. Kalau seperti itu per bulan. Kalau tadi kasusnya misalnya ya 10 hari tapi ngumpul di event tertentu, dekat event tertentu, misalnya tadi seperti dekat Idul Fitri, ya berarti itu hitungan kita adalah per tahun di sini. Per tahun. Ya, perhitungannya per tahun. Oke? Ya. Ya. Ada yang lain lagi? Ada, jelas ya. Nah, berikutnya tentang skenario seperti di soal tugas itu ya, tambah penyesuaian gaji, sebagaimana penyesuaian adanya inflasi, dan ada tambahan 5% per tahun, dan seterusnya itu adalah kebijakan masing-masing perusahaan. Kan? Kenapa? Kalau misalnya itu unsur yang itu tidak dimasukkan, ya siap-siap saja. Nanti resikonya apa sih kalau misalnya kan nggak usah, itu kan nggak wajib tuh memasukkan, menyesuaikan dengan inflasi, kemudian ada kenaikan berapa persen kemarin 5% atau berapa ya per tahun, itu kan sah-sah saja kan, nggak melanggar hukum kan? Tidak memang nggak melanggar hukum. Nah, terus apa resikonya? Ya resikonya kalau misalnya Anda membuat skenario seperti itu, nanti untuk jabatan-jabatan kunci seperti di sini misalnya ya, itu akan dengan mudah diambil oleh perusahaan lain. Nah, gitu. Ya, termasuk misalnya tadi ya hanya operator, ya. Ya kalau jabatan kunci, mungkin seperti itu. Tapi operator berisiko enggak? Sangat berisiko. Ya, ketika Anda tadi misalnya hanya mempekerjakan selama dalam sebulan, itu katakanlah hanya 10 hari kerja, itu pun ngumpul dari tanggal 1 sampai 10, 11 sampai dengan 30 enggak kerja lagi. Nah, nanti kalau dia tiba-tiba dapat pekerjaan, pasti segera ditinggal. Ya. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang dengan resiko, ya kita bayangkan saja lah diri kita, seandainya diri kita itu bekerja seperti itu, ya, pasti nanti juga kalau ada tawaran yang lebih baik, tentunya dengan senang hati meninggalkan perusahaan tersebut. Ya, nah dengan skenario tadi menyesuaikan inflasi, kemudian kenaikan setahun sekali ada kenaikan sekian persen, itu adalah metode untuk mengikat para karyawan itu untuk suka tetap bekerja di perusahaan. Oke, ya, jadi itu hebat. Anda mau memasukkan ya boleh, tidak ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas plus minusnya seperti itu. Ya, nah, di tempat yang memang sulit mendapatkan pekerjaan dengan metode tidak ada kenaikan, itu masih akan bisa survive. Nah, tidak akan menarik. Apalagi di situ juga perusahaannya tidak banyak, bukan kawasan industri misalnya gitu ya. Nah, itu tidak ada skenario itu seperti yang tadi ya, dengan inflasi dan kenaikan, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kawasan industri, kemudian di situ tenaga kerja tidak banyak, nah maka iming-iming kenaikan per tahun, kemudian penyesuaian inflasi, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat menarik. Oke. Dan per tahun tadi sebenarnya kalau di dalam skenario perancangan, tugas perancangan, kelihatannya belum akan dimasukkan. Kenapa? Karena untuk yang per tahun naik itu dia sudah menggunakan untuk perhitungan sistem dinamis namanya ya. Nanti di sistem dinamis itu kita bisa menghitung nih, kalau misalnya nanti didirikan di tahun tertentu itu menjadi berapa skenario-nya.
Jadi kalau di tugas perancangan sepertinya belum, ya, belum memerlukan memasukkan adanya kenaikan barang. Tapi kalau di real nanti Anda merancang, benar-benar merancang yang untuk pabrik tertentu ya, yang menjadi tugas Anda atau menjadi Anda sendiri mau merancang pabrik untuk pabrik Anda sendiri, seperti ini itu menjadi sangat penting. Oke ya, jadi gitu. Jadi plus minus tadi tolong dihitung sehingga memutuskan saya memutuskan bahwa tidak ada kenaikan. Gitu. Kenapa? Bisa menjawab. Soalnya begini. Soalnya perusahaan saya akan saya dirikan di mana, gitu kan? Nah, nanti penguji itu paling berpikir, oh ya bisa diterima. Jadi kalau kemudian didirikan di mana? Di kawasan industri di Semarang. Nah, itu pasti akan ditanyakan kalau misalnya skenario itu skenario yang tidak realistis. Oke, sampai dengan karyawan, begitu. Ada pertanyaan lagi. Jangan lupa ya untuk struktur ini. Struktur ini penting banget. Jadi apa ini? Lebih bagus lagi kalau saran saya Anda susun dulu strukturnya. Strukturnya baru kemudian di sini ada muncul jabatan-jabatan tertentu. Dan yang paling penting nih ya. Jadi untuk jabatan tertentu itu jangan dilihat bahwa di perusahaan yang atau di pabrik yang saya rancang perlu kok ini orang dengan untuk perhitungan pajak. Kita masukkan orang perhitungan pajak. Perlu nanti orang yang perlu untuk promosi keuangan, untuk promosi dimasukkan. Promosi pun nanti ada yang promosi menggunakan website, menggunakan metode ini, sehingga setiap itu ada diperlukan karyawan. Tidak begitu, ya. Tidak begitu. Seperti yang ini tadi, ya. Kalau dilihat keperluannya, perlu orang yang mengoperasikan ball mill, perlu orang yang mengoperasikan magnetic separator, perlu ini, dan seterusnya. Apakah di sini masing-masing harus ada karyawan? Iya, tapi bahwa masing-masing itu bisa dirangkap enggak? Nah, itu. Ya. Jadi jangan berdasarkan perlu tidak perlunya tentang karyawannya tadi jumlahnya, tapi dilihatlah apakah di sini memang perlu masing-masing satu atau bisa disambi atau bahkan dalam satu proses itu butuh lebih banyak orang. Ya. Itu untuk karyawan. Berikutnya adalah untuk alat. Untuk alat ini ya Anda harus melakukan perancangan dulu. Perancangan ya, sebagaimana proses yang ini tadi, ya, ini harus dilakukan perancangan. Dengan Anda inputnya masanya berapa, sehingga butuh ball mill itu volumenya berapa, dayanya berapa, dan seterusnya, itu kan di bagian perancangan. Nah, setelah itu maka Anda akan dapatkan yang ini. Dan data ini. Data ini kemudian spesifikasi sesuai dengan rancangan seperti ini. Ini adalah hasil rancangan. Nah, yang paling penting ini seringnya adalah bahwa yang kita butuhkan ini ternyata tidak sesuai dengan data yang ada di tabel. Misalnya begini, misalnya ya, bin yang kita butuhkan ini adalah volumenya sekian meter kubik. Nah, ini sering nggak ada ini yang volumenya sekian, ini nggak ada. Nah, yang nggak ada. Terus gimana? Nah, karena ini adalah alat untuk menampung, kan? Tentu saja volume yang tersedia harus lebih besar daripada kebutuhan. Tinggal dilihat, kalau misalnya bin-nya itu ternyata
yang tersedia adalah volumenya 100, 300, kemudian 500, kemudian ada 700, ada 1000. Gitu. Nah, karena kebutuhannya sekian, nah tentu saja yang paling murah adalah yang paling dekat, yang di atasnya. Berapa? Ya, 700. Ya. 1000 bisa nggak? Bisa. Ya, boleh. Boleh nggak? Boleh. Nah, tapi kan menjadi banyak kosongnya dan nanti harganya pasti lebih mahal. Sehingga dicari ya harganya itu yang di atas paling dekat di atasnya. Ya, setelah kita menghitung berapa toleransinya. Kalau kebutuhannya sekian, toleransinya 20%, berarti ditambahkan. Nah, kemudian dilihat yang terdekat. Ya, prinsipnya begitu. Cari yang volumenya itu lebih dekat. Nah, ada juga skenario-nya itu kalau tidak yang terdekat itu tidak ada, apakah kemudian bagaimana caranya? Misalnya ya, kebutuhannya adalah 677 meter kubik. Nah, ternyata di situ maksimal hanya 500. Ya, yang tersedia katakanlah misalnya ya ada 100, 300, 500. Gimana ini? Nah, bisa. Tinggal berarti milihnya adalah harus dipilih yang dipilih 2. Ya, dipilih 2. Ya, makanya yang dibutuhkan adalah 677. Ya. Yang tersedianya misalnya 100, 300, sama 500. Nah, begini. Jadi ini terus yang harus dipilih yang mana? Nah, bisa berarti Anda kalau milih ini kan berarti harus 2, nggak bisa hanya 1. Nah, kalau 2 atau 3 atau 4 terserah ya kan. Nah, gitu. Bisa kan untuk sejumlah ini bisa 302 kan bisa tadi 302 ditambah 101 bisa kan? Bisa. 501 kemudian 301 bisa kan? Bisa. 100 jumlahnya 7 bisa. Ya. Atau 500 terus 100 bisa juga. Ya. Terus kok bisa semua? Apakah boleh semua? Ya, pada prinsipnya boleh semua sih. Boleh semua. Nah, tapi tentu saja yang menjadi bahan pertimbangan adalah dilihat harganya. Nah, karena harga 100 dengan 300 itu tidak kemudian 3 kalinya, belum tentu. Biasanya di tabel-tabel itu pasti untuk harga dengan volume lebih tinggi itu secara perbandingan dia lebih murah. Biasanya ya. Kalau misalnya 100 itu misalnya harganya 1000 misalnya. Gitu. Pasti 300 itu tidak 3000. Tapi misalnya hanya 250. 250. 2.500 misalnya. Gitu. Jadi tidak 3.000. Itu strategi bisnis produksi begitu. 500 itu juga tidak kemudian menjadi 5.000. Tidak. Bisa saja ini hanya 4.000. Nah, begitu. Ya. Sehingga sesungguhnya kalau misalnya Anda meskipun tadi ya untuk volume sekian bisa dengan 700. Kalau sampai 700 berarti Anda butuhnya berapa? 7 kali 1000 berarti berapa? 7.000. Ya. Kalau misalnya yang dipilih ini kan, ini berarti jumlahnya kan 7. Nah, dengan 7 dikali ini kan, nah, biayanya segitu. 7.000. Kalau misalnya ini, berarti berapa yang diperlukan? Kalau misalnya volumenya segini semua, berarti yang diperlukan adalah jumlahnya 3 kan? 3. 3 kali ini harganya. Nah, gimana? Kalau semuanya ini, nah, misalnya kalau ini kan 2, berarti sama dengan 2 kali ini. Nah, segitu.
Nah, kalau itu wah ternyata mahal-mahal. Kalau kasusnya seperti ini lebih murah. Tapi apakah ini benar yang paling murah untuk kasus ini? Nah, coba diskenarikan. Ya, ada nggak yang harganya misalnya ya, misalnya ini tambah ini, jadi berapa? Ini kan muat kan ini tambah ini, bisa kan? Bisa. Berapa jadinya? Hanya 6.500. Nah, lebih murah kan daripada 7.000 skenario-nya. Atau ada nggak yang lain yang lebih murah lagi, ada nggak? Misalnya, oke, misalnya ini satu, kan? Ini satu, ini dua. Berapa? 6.000 lebih murah. Ini satu, ini dua. Atau yang lain lagi, ini dua, ini satu. Berapa? Kalau ini satu, ini dua, adalah 6.000 ya. 6.000 lebih murah. Kalau ini dua, ini satu, ternyata 5.000 tambah ini. Nah, sama. Ini dua, ini satu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu caranya. Ya, dicari ya nanti kalau misalnya volumenya itu tidak ada, ya, maka carilah yang termurah. Gitu. Terus kemudian kan ada lagi nih kasusnya. Ya. Yang jelas ini saya nggak ngajari yang ini ya, untuk yang perancangan ini hasil perancangan Anda. Nah, kemudian untuk yang kalau kasusnya begini, apa ya? Misalnya kasusnya adalah apa itu alat A misalnya ya, alat A atau misalnya gini, ball mill saja lah, ball mill. Ball mill itu adanya data tahun ini, ya, tahun ini. Harganya misalnya 1.000. Terus harganya segitu, volume tersedia misalnya adalah 500. Padahal ini tahun ini, kan? Bagaimana kalau itu saya ingin mengetahui untuk tahun berapa ya, misalnya 2025. Ya, tahun 2025 dan volumenya tidak 500. Ya. Harganya itu volumenya tidak sekian. Gimana caranya? Ya. Nah, Anda bisa mencari dulu, nanti kita menggunakan kesamaan ini. Ya. Ini ada beberapa versi ya. Ada yang hanya dengan C1 per C2 sama dengan G1 per G2 ada. Kan? Itu ada yang dengan mencari indeksnya. Nah ini kalau yang mencari indeks itu diambil dari Perry ini. Perry di halaman sekian. Ini artinya bab 9, halaman 9 persamaan ini. Nah itu tentu saja kalau seperti itu kita harus bisa menghitung atau menentukan N di tahun yang akan kita tentukan ini. Ya, itulah intinya nanti kita harus melakukan yang disebut sebagai peramalan. Ya, peramalan. Jadi misalnya harganya berapa sih untuk volume yang sama ini? Berarti tinggal dimasukkan nanti. Ya, karena yang tidak diketahui adalah misalnya ini volumenya. Apa harga ketika volume data-data ini ada, N-nya ada. Itu tinggal dimasukkan. Nah, itu sehingga nanti Anda harus yang disebut dengan mencari data indeksnya. Kemarin sudah saya tunjukkan untuk contohnya kemarin belum dibahas nih, belum dibahas. Sebentar, saya berikan. Ya.
Ya, nanti dilihat di buku ini yang kemarin sudah saya share. Nah, contohnya ini adalah untuk Plan Cost Index. Nah, Plan Cost Index ini data sampai dengan 2011. Datanya seperti ini. Nah, ini adalah cost index-nya. Jadi N-nya ini. Oh, ini hanya sampai 2011. Ya, data yang berikutnya. Nah, ini karena dicarinya ya di tahun-tahun dekat-dekat ini, sehingga adanya data ini. Sehingga kalau Anda harus nyari untuk melengkapi data, ya harus dicari setidaknya sampai 2020 atau 2019. Ya, cari di ini ada Pak, ini dicari. Nah, tinggal googling aja, nanti Anda dapatkan. Nah, biasanya Anda bisa, kalau mau sederhana, ya tinggal saja ini memasukkan data ini, CAPG ini ya, untuk cost index tahunnya ini. Ya. Tinggal Anda masukkan ini, kemudian ini tinggal dimasukkan di plotting di Excel, kemudian tampilkan persamaannya, cari yang R-nya itu atau regresinya itu yang paling dekat dengan 1. Itulah model yang kita harus pilih. Nah, hanya saja saudara-saudara sekalian, dalam peramalan ini kita harus hati-hati, ya. Tidak kemudian semakin banyak data, hasil peramalannya akan semakin bagus, itu belum tentu, ya. Nah, terus kemudian dan juga harus dipahami juga bahwa untuk yang biasanya untuk nanti Anda ya, untuk yang Anda yang Anda kerjakan nanti itu tidak diperlukan metode peramalan atau dengan metode tertentu ya, cukup hanya dengan di plotting data-data ini, kemudian dicari R-nya yang terbagus, yang dekat-dekat 1. Nah, saya ingin tunjukkan ke Anda beberapa contoh ya, contoh bagaimana melakukan peramalan. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Nah, ini ada data dari 1918 ya, sudah punya data. Nah, ketika Anda menggunakan data ini, semua data Anda masukkan, ya, tentu justru hasil ramalan Anda nggak akan bagus. Kok bisa? Ya, karena kalau kita lihat ini ya, dari tahun ini 2018 sampai berapa ini ya, ini ya. Ini data ini nggak diperlukan lagi untuk peramalan. Karena apa? Nanti pasti akan membuat R-nya itu kesalahannya besar. Nah, justru yang paling bisa digunakan merepresentasikan tahun-tahun berikutnya adalah data-data ini. Nah, kalau Anda punya data seperti ini, sesungguhnya cukuplah data-data yang di bagian ini yang digunakan. Itu. Nah, kalau semuanya malah sama, nah, nanti akan menghasilkan model persamaan yang tidak bagus untuk meramalkan di tahun. Contoh yang ini tahun sekian ini dibuang. Nah, kita sampai dengan tahun 1960 dibuang. Nah, ya. Buang. Sehingga yang digunakan, nah hanya data ini, ya, dianggap relevan. Nah, baru dari data ini kemudian dibuatlah. Nah, ini ada model ya, ada model yang ini juga sudah ada sih di Excel, juga kita tinggal pilih ini, ya. Ada yang ini linear, ini logaritmik kalau yang di Excel itu, yang di bagiannya insert terus ini power. Biasanya tulisannya begitu. Nah, dimodelkan. Kalau ini kemarin pakai solver ini, hanya
penyelesaiannya. Nah, Anda nanti pakai saja yang insert untuk yang persamaan itu. Kan? Kalau secara ilmu peramalan sebenarnya caranya adalah 30% di ujung ini tidak digunakan untuk peramalan, ya, tapi digunakan untuk validasi. Validasinya apa saja? Ini ada yang disebut sebagai ini, ya, ada SDE, ada ME, ada MSD, ada DW, ada SDE dan seterusnya. Ini singkatan apa? Saya agak lupa. Ya. Ini standar deviasi error, misalnya. Ini min error apa ya? Adalah pokoknya ya. Nah, tinggal begitu. Ini error kuadrat, square error, min square error di berapa? Ya, tinggal dihitung. Nanti bisa dicari ininya. Ini sebagai parameter untuk menghitung, ya. Sehingga kalau berdasarkan ini nanti dipilih yang mana sih yang paling bagus. Nah, ternyata di sini secara program itu bisa langsung dipilih. Oh, ternyata persamaan yang pangkat X tadi ya, itu power. Nah, ini ada power ini yang digunakan untuk melakukan peramalan. Ya, jadi itu ini programnya. Kayak gitu untuk yang sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Anda nggak usah melakukan perhitungan yang ini, nggak usah. Pokoknya tinggal dimasukkan saja di Excel. Nanti cari yang R-nya paling mendekati 1. Ya, jadi tidak perlu menghitung untuk SDE, ME, MSE dan seterusnya, nggak usah. Tinggal aja dilihat R square-nya. Nah, kalau di sini R square-nya ternyata sama. Nah, antara yang ini kan linear logaritma sama power. Nah, sini yang dipilih adalah yang sekian karena ini yang paling mendekati 1. Nah, gitu. Nanti kalau diperlukan untuk programnya ini boleh nanti share. Atau sudah kemarin sudah dapat belum nih yang peramalan? Sudah ya? Lupa. Ya, misalnya itu untuk data yang satu, data yang lain misalnya. Nah, kalau ini bisa digunakan semua. Kan? Nah, ini sudah menggambarkan ke depannya itu yang nggak akan jauh-jauh dari ini. Kan? Kalau yang ini tadi, ini kan kalau dilihat nanti ya, ini datanya kan pasti kecenderungannya seperti ini, logaritmik. Nah, kalau logaritmik nanti maju sedikit saja di sini, ini sudah tinggi sekali. Nah, itu yang nggak realistis, meskipun nanti secara data, secara ini itu perhitungan statistiknya itu memang bagus. Dan yang paling bagus itu adalah yang kuadratik, gitu ya, atau yang berpangkat atau polinomial, gitu ya, itu yang paling bagus. Tapi ingat juga ya, jangan Anda menggunakan yang pangkatnya itu sudah sampai 5 atau 6. Karena kalau sampai 6 Anda pilih, itu kan kalau di mana sih ya? Itu kan ada ya yang bisa pangkat sampai berapa itu. Pangkat sampai 6 polinomial. Nah, itu semua titik kalau Anda gunakan itu ya seperti itu. Ya. Saya lupa ya. Ya, pokoknya kalau polinomial jangan milih yang sampai dengan data yang pangkat 5 atau pangkat 6 karena pasti R-nya 1. Itu. Ya, paling ya kalau mau ya maksimal pangkat sampai 3 aja. Itu pun juga sudah jarang dipakai. Karena nanti resikonya yaitu tadi kalau sampai kuadratik ya
Y sama dengan X kuadrat plus AX kuadrat plus BX plus C. Nah, itu biasanya nanti kuadratik itu jeblek, ya, di tahun berikutnya itu jeblek. Kan? Biasanya kan kalau kuadratik, ingat nggak waktu SMP, bentuk kuadratik itu kan biasanya gini, maksimais, gitu. Seperti kurva kosinus ya, sinus yang naik terus kemudian turun, atau minimais, kan? Turun kemudian naik. Nah, kalau Anda memodelkannya itu sampai tahunnya itu terlalu tinggi, karena ya memodelkan untuk sekarang datanya hanya sampai dengan 2020, karena 2021 tentu saja belum ada kan. Nah, sampai meramalkan untuk 2030 dengan persamaan kuadratik. Nah, itu nanti pasti di tahun tertentu itu akan mengalami kenaikan sangat tinggi. Ya. Dan kemudian akan setelah puncak itu akan turun. Nah, itu yang harus hati-hati sampai dengan masa peramalan ini melampaui tertentu. Ya, ingat ya, kan kalau kuadratik itu kan naik, itu terus turun. Nah, maka Anda harus punya catatan di situ bahwa persamaan, misalnya seperti yang ini ya, misalnya seperti yang dipilih ini adalah misalnya yang persamaannya angkat itu, maka over ya, maka Anda harus tulis ini. Ada enggak catatannya ini bahwa tidak bisa meramalkan sampai dengan lebih dari tahun depan. Nah, kalau perlu begitu. Ya. Jadi setelah Anda membuat persamaan itu, Anda tulis sih model ini apakah bisa sampai dengan sepanjang tahun, mustahil, ya kan? Nah, paling harus ditulis. Kalau misalnya yang persamaannya adalah kuadratik, pasti hanya sampai dengan titik tertentu, yaitu di puncaknya. Nanti setelah puncak dia akan turun, itu biasanya di situ, atau bahkan sebelum puncak itu sudah tidak realistis, itu juga ada juga. Itu yang ada harus perhatikan. Jadi persamaan tidak setiap kita sudah bisa mendapatkan persamaan, terus kemudian bisa digunakan untuk tahun kapan saja. Contoh misalnya ini adalah contohnya. Misalnya Anda punya data di sini sampai dengan sini, nah, tentu saja persamaannya itu relatif hanya linear di sini terus gitu. Nah, kalau sampai ternyata setelah kekuatan tertentu kan naik. Nah, tentu saja ini enggak. Kalau sampai dengan kita hanya punya data di sini, ya nggak mungkin meramalkan sampai dengan sekian puluh tahun kemudian. Oke, sampai sini ada bertanyakan untuk meramalkan Anda setidaknya nanti harus meramalkan untuk N-nya tadi, indeks plan cost index-nya. Ya, tanya? Halo? Jelas ya? Jelas ya? Nggak ada yang komen? Kelihatannya belum ada di ya Pak ya, belum dikirimkan yang file ini ya Pak ya, yang peramalan. Yang ini? Ya. Belum. Ya, ada. nanti tak lihatnya, nanti tak kirimnya kalau belum ada. Ya. Tapi yang jelas, Anda nggak perlu ya menghitung sampai ini ya. Sampai kayak ini nggak perlu. Oh. Ini nggak perlu. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Yang jelas Anda silakan hanya cukup dari data, kan? Data dulu, data ya seperti ini ya, data, Anda punya data seperti ini, terus di plotting, kan lihat dari plotting ini, kan kalau yang ini sudah nggak realistis, kan ini buang saja. Berarti perannya akan sampai ini. Jadi jangan lupa ya, setelah Anda dapat data, kan lalu datanya banyak, ini di plotting dulu, di titik-titik dulu, kemudian Anda putuskan menggunakan yang mana. Nah, kalau memasukkan yang ini tidak masuk akal, salah. Itu ya. Jadi tinggal hanya analisisnya untuk memilih persamaannya adalah dengan cari yang R-nya, R square-nya itu dekat-dekat, paling dekat dengan 1. Nah,
meskipun kalau nanti dianalisis di sini kalau nanti dilihat belum tentu loh yang R-nya itu paling dekat 1 itu yang dipilih. Nah, ya. Ini R-nya yang dipilih dan logaritmik R-nya. Nah, ini contoh ya. Ya, ada ini untuk data yang ini ya, itu ternyata untuk linear, untuk kasus linear itu R-nya 0,779. Kalau yang logaritmik 0,744. Power itu R-nya 0,78. Kalau mengikuti ini, ya, mestinya ini yang dipilih yang linear. Ya. Tapi ternyata setelah dilihat dari persamaan ini apa itu parameter yang lain, ada SDE, ada kuat apa itu yang garis ini pokoknya negatif atau positif yang dipositifkan itu, kemudian MSE, maka ternyata yang dipilih justru yang tidak paling dekat dengan 1. Nah, itu. Tapi itu abaikan. Ini hanya untuk pengetahuan Anda, dan bahwa belum tentu yang R-square-nya itu paling dekat 1 itu yang dipilih seharusnya. Kan? Jadi untuk yang untuk perancangan pabrik, lihat saja yang R-square-nya itu dekat 1. Sudah bisa diterima. Itu jelas ya? Nah, setelah jelas, nanti N-nya ketemu, maka tinggal memasukkan. Anda merancangnya rancangnya itu berapa volumenya, berapa harganya untuk tahun tertentu, kemudian Anda maunya yang volume berapa, tahunnya berapa, Anda tinggal masukkan indeksnya tadi yang dari hasil persamaan yang Anda dapatkan tadi. Maka Anda sudah selesai menghitung harga alat ini. Ya, sudah ketemu ini untuk yang harga alat ini. Nah, ternyata ya, setelah saya didapatkan, kita masukkan ini ya sebagai untuk menentukan harga total harga ini atau harga satuan ini. Ya, ini masih belum, kemudian ini yang digunakan enggak. Masih ada tambahan ternyata sesuai dengan aturan. Ya. Ada biaya tambahan yaitu berupa biaya asuransi, biaya pengiriman, biaya masuk barang, PPN, PPH. Nah, ini ternyata ada. Nah, jadi tidak hanya ini. Ini kan kita dapatkan kan dari tabel, kan harga ini segini kan dari tabel itu. Nah, ternyata untuk bisa digunakan dalam perhitungan neraca ekonomi harus memasukkan ini, karena ini sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, ada biaya asuransi, biaya pengiriman, biaya masuk barang, PPN, pajak pertambahan nilai atau PPH, dan PPH yang itu besarnya, nih sudah ada persamaan, tinggal diklik saja. Ya. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan ya, tapi ini aturan harus dilihat lagi ya, karena ini dulu saya buat tahun 2002 enggak deh, 2009. Berarti 2012 lah. Nah, itu aturan sekitar situ. 2012. Nah, sekarang 2021 tentunya ada perbedaan untuk besarannya tadi. Ini kan 5% nih. 5% dari G40. Oh ini. Dari harga ini. Nah, untuk dia masuk barang itu 5%. Nah, ini ya. Coba dicek lagi sesuai dengan aturan terbaru ada enggak untuk biaya masuk ini masih 5% enggak? Ataupun kalau 5% adalah 5% dari apa? Karena ini kan 5% dari harga pokok alatnya. Ya, bisa juga 5% dari harga alat setelah kena pajak. Nah, bisa juga seperti itu yang harus dipelajari. Nah, gitu. Kalau PPN berapa ini? Nah, PPN ternyata 10% nih. Ya, 10% dari G40 dan F45. F45. Nah, ini. Nih.
ternyata untuk PPN adalah 10% dari harga pokok setelah ditambah harga biaya masuk barang. Dilihat nih, ya. Nah, ini yang harus Anda lihat di aturannya. Dan PPh 2,5% sama dari ini setelah kena biaya masuk. Nah, seperti itu ya. Ya, ini nanti dicari yang terupdate itu berapa ketentuannya. Oke, sampai dengan harga alat. Ada, misalnya kan enggak? Ini untuk impor aja Pak. Ya, dengan skenario bahwa ini adalah import dibuat tinggal beli jadi dari negara pemasok. Nah, jadi kalau skenario Anda adalah dibuat sendiri di Indonesia atau dibuat sendiri di tempat difabrikasi di pabrik Anda yang mau rancang, nah beda lagi nanti. Yang beda apa? Ya tentu saja Anda harus menghitung bahan bakunya. Misalnya, kalau misalnya Anda mau membuat merancang reaktor nih, reaktor kimia yang bereaksi pencampuran NaOH sama dengan dengan pasir, misalnya yang seperti di sini ya, di sini misalnya. Nah ini misalnya mixer, ini kan hanya ada pengaduk, hanya ada wadah, kemudian input berupa padatan, ini ya ditambah NaOH. Misalnya ini dirancang sendiri, ya bisa juga, boleh. Ya, tapi Anda kemudian yang ditanyakan juga adalah bahannya itu import atau beli di Indonesia. Nah, kalau beli di Indonesia ya nggak masalah, nggak perlu diperlukan masukan menghitung biaya import tadi. Ya. Kalau misalnya bisa dibeli disediakan ada itu speknya di Krakatau Steel. Nah, ya sudah, berarti tinggal dibeli di Krakatau Steel. Nanti berarti harus menghitung juga berapa biaya aplikasinya. Nah, itu kan memang secara ini mestinya lebih murah. Tapi kan untuk bisa mengetahui biaya, untuk mengetahui berapa biaya fabrikasi, itu yang sulit kan? Berapa coba? Ya, kecuali Anda sudah punya pengalaman, bisa Pak, ini kalau hanya untuk meng-mix antara pasir dan NaOH, padatan dengan padatan, itu biayanya kalau segitu kok gampang gitu. Nah itu boleh juga. Intinya bahwa Anda semakin valid, semakin ngerti data-data tadi, maka itu yang paling keren. Nah, kalau yang ini tadi kan sebenarnya kan hanya biaya estimasi itu. Ini kan biaya estimasi ini tadi. Nah gitu, ya. Estimasi karena apa? Nah, ini masukkan indeks ini. Ya, indeksnya tadi kan sebenarnya juga tidak untuk semua bahan, tidak untuk semua alat itu sebenarnya juga tidak sama. Kan? Misalnya tadi ball mill apakah sama dengan boiler harganya indeksnya? Sebenarnya tidak, gitu ya. Itu hanya rata-ratanya saja. Nah, gitu. Ya, jadi ini hanya estimasi aja. Oke, jadi kalau bisa dibuat sendiri atau ya sudah, harganya itu. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada cepat nanti. Sedikit kembali ke neraca massa itu ya. Neraca massa, ya. Ini Pak, waktu itu kan ada sabu jagatnya ya Pak ya, sabu jagatnya berupa ini yang tak terhitung itu ya Pak. Yang tak terhitung itu. Nah, itu ada nggak Pak? Ada kriterianya nggak Pak yang boleh dimasukkan sebagai tak terhitung itu sekian persen dari total massa atau itu ada kriterianya nggak? Sejauh ini saya tahu nggak ada. Cuma ya kalau sampai dengan ini ternyata jeblek ya dari misalnya 3.900, kok ininya sendiri sudah 1.000 ya itu sudah nggak masuk akal, pasti salah. Ya, kalau ini kan masih masuk akal kan, karena ada perbedaan koma itu masih masuk akal.
beda sekian. Itu dilihat aja lah kewangunannya gitu ya. Atau kalau Anda nanti tahu, boleh kasih tahu saya ya. Ada Pak, ternyata ini berdasarkan perancangannya siapa dari UI misalnya, itu teknik kimia UI, itu ternyata maksimalnya sekian. Nah, boleh, nanti itu bisa menjadi bahan kuliah saya. Tapi jangan yang dari perguruan tinggi nggak jelas ya. Nggak jelas itu biasanya kacau. Gitu. Oke, itu Mak. Ya Pak, ya Pak. Ya, ada yang lain lagi? Oke, sekarang permasalahannya adalah setelah kita tahu ini, harga awalnya itu tahunya dari mana? Ya. Nah, ini bisa dicek. Salah satu contohnya, kalau nanti Anda punya tabelnya yang terbaru, ya boleh. Tapi salah satu contoh yang bisa kita gunakan adalah dari ini. Nah, tinggal Anda nanti ini alamatnya ya. Nah, ini enak ini nanti. Ya. Anda tinggal masukkan saja ini. Mau beli apa? Nah, tinggal masukin saja. Misalnya drum. Mau kapasitasnya, adanya ini. Areanya sekian, nggak bisa dirubah nih. Materialnya, apakah Anda ada untuk drumnya itu, materialnya tertentu? Nah, ini ada pilihannya. Ya, nah, tinggal nanti sudah muncul cost-nya sekian. Lihat nih, ini cost untuk 2014. Ya, 2014. Nah, sehingga itu nanti dimasukkan ya untuk yang C2 C1 ya. C1. Itu. Nah, tinggal dimasukkan. Ini contoh. Ya, contoh yang biasanya digunakan untuk yang di kita di perancangan teknik kimia, biasanya pakai data ini. Ini untuk data awal. Ya, yang lain juga ada, tinggal dicari saja. Untuk jenis filter nih ada, kalau conveyor nih klik saja nih harganya untuk tahunnya ya, reaktor, tank, vessel ada semuanya. Ini contoh vessel ini tipenya mau apa ya, mau berapa ini beratnya ya, misalnya yang dan seterusnya. Oh, ini kalau ini ternyata nggak bisa dirubah. Gitu, jelas belum? Ya, ini nanti lihat saja ini. Matches ya, matches. Itu jadi ini salah satu acuan yang bisa digunakan untuk mengetahui harga alat tertentu ya, dengan spesifikasi tertentu. Gimana? Yang untuk khusus misalnya yang kaitannya sama fasilitas apa lab radiasi gitu nggak ada itu? Nah itu misalnya apa? Mau ada kerancangnya apa? Apa LED PB gitu, apa kaca PB gitu segala. Oh iya betul. Wah, belum ada ini berarti ya. Anda perlu kayak gitu. Iya. Ya nanti berarti cari yang lain aja Pak. Gitu Pak, untuk apa, pembangunan hotel gitu kan palingnya itu paket. Oh iya betul. Ya bisa cari yang lain. Ini kan hanya salah satu contoh dari salah satu web ya. Itu. Nih. Nanti kalau yang lagi ya boleh juga. Misalnya gini. Kemarin juga ada. Misalnya ya cari di misalnya ya salah satu contoh yang share screen saya hilang ya. Halo? Ya. Oh, salah pencet. Sorry. Nah, contoh ya.
Anda bisa pakai cari di Alibaba, contohnya. Itu bisa ada juga. Alibaba itu macam-macam, kayak hampir semua apa itu benda di bumi itu kita dijual oleh Alibaba. Karena nyari apapun ada itu ya. Alibaba.com kalau nggak salah itu. Ya. Nah, cuman ternyata sering-seringnya seperti ini kasusnya ya. Kalau kemarin dari contoh Alibaba itu kasusnya seperti ini misalnya. Nah, misalnya itu butuhnya itu gimana ya? Saya agak lupa ya. Gini, intinya ya, Anda itu bisa intrapolasi, tahu nggak intrapolasi? Jadi misalnya seperti inilah ya, misalnya seperti ini. Adanya itu tiba-tiba dari sekian terus ini itu ada yang 4.000. Nah, berapa ini harganya kalau antara 500 sampai 4.000? Masa menggunakan data 4.000? Nah, kalau mau ya kita berestimasi pendekatan lagi, yaitu dengan cara ekstrapolasi. Intrapolasi. Ya, jadi ingat nggak intrapolasi? Belum. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 ya, kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Yang jelas bisa lah itu ya, bisa. Pokoknya kayak gitu. Ada pengenceran gitu Pak. Bukan ya ini loh. Ya ekstrapolasi itu. Iya. X, Y gitu. Iya. Nah, itu digunakan berarti kalau antara terus katakanlah kita mau menghitung yang 1.000 misalnya, gitu kan? Berarti kan 1.000 minus 500, 4.000 per dikurang 500 sama dengan data ini, gitu loh. Ingat nggak? Ingatlah. Ya, pokoknya intrapolasi. Gitu. Nanti kalau Anda cari di Alibaba nggak ketemu yang seperti itu, sehingga boleh, masih logis, ya, masih bisa diterima kalau Anda kemudian ini tinggal dicari. Nah, sering ada yang rentangnya itu nggak masuk, nah sehingga apa boleh buat, kan masih bisa diterima kalau kemudian Anda melakukan intrapolasi. Oke, ya, jadi pakai matches juga. Kalau berdasarkan Alibaba untuk barang-barang yang spesifik ya, itu mungkin tidak ada mungkin adanya di Alibaba misalnya itu. Alibaba itu kan harga sekarang. Nah, kan kita mau menghitung untuk mendirikan pabrik atau instalasi proses di 5 tahun kemudian gitu loh. Karena kalau kita mau menghitung berdasarkan tadi C1, C2 sama dengan C1 kali Q1 per Q2 pangkat N itu kan tidak, kita susah mencari N-nya dan sebagainya itu loh. Nah, ya bisa kan Pak? Ada bisa pakai N-nya ini kan bisa juga. Ya. Yang bentar ya. N-nya kan indeks ini tadi kan. N-nya kan N indeks ini. Ya, berarti indeksnya ini kita plot pada tahun tertentu. Ya. Nah, misalnya kita sudah dapatkan persamaan untuk ini ya. Ini kan hanya sampai dengan tahun 2009. Maka kalau kita itu mau tahu untuk tahun 2025, ya sudah, kita cari saja ini. Kalau kita masukkan tahunnya ini sebagai X-nya. Kan? Tinggal diplot, oh berarti nanti M-nya itu berapa di sini. Nah gitu Pak. Jadi untuk di tahun beberapa juga boleh. Tapi tentu saja jangan sampai terlalu jauh. Kalau kita misalnya mengambil
nilai F atau future dari nilai sekarang itu nggak bisa ya Pak ya. Gimana? Kalau di matematika uang dulu Pak, kan ada F Oh, gitu ya. pakai ini, tapi kan itu uang bunga bank. Iya. Bunga bank beda kan dengan harga alat, Pak. Beda ya. Beda. Itu beda. Kalau itu kan bunga bank. Ini tentu saja nggak ada. Kalaupun ada kan masalahnya biaya konstruksi, biaya yang lain-lain dalam rangka untuk menentukan harga alat itu kan tidak hanya berdasarkan atas bunga bank. Itu Pak. Ya, kalau mau bukti nanti bisa dicek ya, apakah nilai ini, ya kan? Kalau itu bisa dihitung dengan berdasarkan nilai harga uang hari ini dengan harga uang ke depan, mestinya untuk semua barang ini nanti bentuknya mestinya sama. Tapi ternyata kan beda. Nih. Kalau ini bisa dihitung pakai bunga bank, mestinya kan juga nanti akan sama ini bentuknya. Nah, ini. Padahal kan ini bentuknya beda. Ini juga misalnya ini beda lagi nih. Ya, seperti ini kan dibuang, yang dipakai yang ini. Nah begitu. Ya. Ada yang lain lagi? Ada? Jelas? Halo? Cepat. Halo? Gimana? Cepat dikerjakan. Nanti kalau Anda sudah mengerjakan, itu akan mengerti masalah. Nah, dari masalah itu silakan ditanyakan. Gitu. Kalau Anda belum mengerjakan, mesti ya malah masih bingung doang. Mau tanya apa juga masih bingung. Nah, kalau Anda sudah mengerjakan, nanti ini gimana nih caranya? Nah, itu nanti enak sehingga pertanyaan itu bisa sesuai dengan kasus Anda. Itu ya. Saya sarankan cepat dikerjakan. Kalian sudah selesai kan? Seminar proposal, nah, tinggal dikerjakan. Sudah diterima semua, nggak ada yang ditolak. Seminar proposal. Harus mulai inventarisasi ya Pak. Alat-alat ini. Coba dikerjakan. Oke. Ini berarti termasuk fasilitas gedungnya juga ya Pak? Fasilitas? Ya gedungnya juga, gedungnya gitu. Nggak bisa. Nanti untuk gedung, instalasi listrik, pemipaan, dan seterusnya, nanti ada pendekatan yang lain. Pokoknya Anda bisa menghitung neraca massa, karyawan, alat, Anda sudah nanti bisa melakukan estimasi neraca ekonomi. Gitu. Tapi kalau mau menghitung juga dan Anda punya data valid, bagus juga itu. Ya, bagus juga. Misalnya, mau menghitung untuk karena untuk pabrik ini nanti perlu kantor, ya kan? Kantornya berapa lantai, sekian lantai, standar kontrak, karena misalnya ya karyawan karyawan Batan yang tiap hari kerjanya di kontrak bangunan sehingga ngerti harga per meter persegi, ya boleh juga itu, ya kan? Karena nanti yang di estimasi ini nanti itu hanya berdasarkan tiga hitungan harga tadi, yaitu harga bahan, ya, jenazah massa, harga alat, sama karyawan. Jika Anda bisa menghitung, yang lain diperkirakan. Ya, tapi kalau bisa menghitung semua bagus. Intinya kalau Anda semuanya bisa menghitung detail, maka Anda itu paling bagus. Misalnya mau didirikan di mana? Oh, didirikan di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Oh, misalnya di bukan ya? Di Brebes misalnya ya. Brebesnya mana? Oh, daerah ini. Harga tanah di situ berapa? Nah, sampai kayak gitu. Itu paling keren seperti itu. Kalau Anda bisa detail begitu. Loh, kok Anda tahu situ? Karena saya mau dirikan di situ, Pak. Dan saya sudah mulai survei. Nah, bagus itu baru itu perancangan keren.
Ya, termasuk tadi harga alatnya. Pak, alatnya saya bikin sendiri itu, saya punya bengkelnya. Nah, itu lebih murah lagi di sini. Alatnya berarti alat gratis. Wah, nanti untung semua kalau gitu ya. Modalnya dari orang tua, karyawan saya sendiri, alat bikin sendiri, beli bahannya dikasih orang tua, nggak karuan nanti ya. Berarti sudah sangat nanti pasti secara ekonomi menguntungkan sekali. Yang proses keluarga ya Pak ya. Cari yang orang tua kayak gitu, atau yang kalau nggak orang tua yang mertua lah, tua yang mau membiayai apapun yang mau dikerjakan dan berapapun jumlahnya. Nah itu kok kamu apa itu biaya yang diperlukan kok nol? Iya Pak, karena semuanya sumbangan. Wah, aku suka itu. Ya, kayak gitu. Oke. Hari ini sampai sini, insya Allah pertemuan berikutnya. Ya kan? Kalau syukur-syukur bisa tidak minggu depan, bisa dipercepat. Ya. Sehingga setelah pertemuan berikutnya ini, tinggal Anda mengerjakan saja. Ya kan? Terus kemudian nanti di jadwal ujian akhir, Anda tinggal mengumpulkan. Khusus untuk yang merasa ekonomi. Hanya tinggal pertemuan sekali lagi untuk yang perhitungan perhitungan untuk yang merasa ekonominya. Nah, seperti misalnya menghitung BEP, menghitung yang lain-lain, ada IRR nanti, BPP dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Pak Joko, ada pertanyaan? Pak Joko ada nggak ini? Oh. Baik. Nah, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan absensi dulu. Hari ini cukup sekian. Saya berharap nanti pertemuan berikutnya tidak perlu minggu depan ya. Kalau Anda sepakat mau kapan, tinggal kasih tahu ke saya supaya Anda bisa segera mengerjakan. Dan berikutnya kalau nanti sudah mengerjakan, ketika jadwal kosong kan antara terakhir besok pertemuan berikutnya itu sampai dengan Anda harus presentasi itu ternyata presentasi ini ya presentasi tugas perancangan itu Anda mengalami kesulitan dan Anda boleh hubungi saya untuk kita bisa diskusikan. Oke, itu ya. Saya berharap nanti pertemuan berikutnya tidak minggu depan tapi bisa lebih cepat. Oke, cukup. Terima kasih. Diam semua ya. Terima kasih Pak. Baik. Musir nih berarti. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.